Shalom. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kita Anto, Ketua Kerukunan Kawanman Sorong, Bapak James Senewe, Ketua Kerukunan Kelabat Bapak Prima Pinontohan, dan Ketua Kerukunan Bersama Tuan Indonesia Sorong Bapak Nixon Kambani, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kerukunan Bersama Tuan Indonesia dan Kerukunan Kelabat Kota Kabupaten Sorong. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, karena hanya atas izinnya maka kita bisa berada di tempat ini bersama-sama mensyukuri rahmat Tuhan pada tahun yang telah lewat, dan kita memasuki tahun 2023 yang sudah kurang lebih 28 hari, tetapi tidak ada kata terlambat untuk mengucap syukur. Kita akan mulai acara pisah sambut Rukun Kesatuan Konsea dan Rukun Kelabat dengan tema "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yang bahasa Inggrisnya, bahasa Konseanya, "Maimo kita mawadi-wadi kumalan witu lalan kendis." Maaf kalau saya langsung ulang, diulang, siap ulang Bapak Ketua. "Maimo kita mawadi-wadi kumelan witu lalan kendis." Right? Salitan dengan bahasa Inggris. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan sedikit bacakan acara yang kita akan lalui. Yang pertama, ucapan selamat datang, pembukaan tadi yang telah kita lewati. Ucapan selamat datang dari Ketua Panitia, lalu kemudian ibadah dulu, kemudian sambutan. Ada 3 sambutan, jelas dari Ketua Kerukunan Kelabat, lalu Ketua Kerukunan Bersama Tuari, dan ada ditutup oleh Ketua Kerukunan Besar, Ketua Kerukunan Ketua Kerukunan Kawanua Sorong. Baik, kita akan masuk pada ucapan selamat datang, nanti disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Ferry Mustita Maid, titiknya Pak, yang sampai saya tahu Mustita Maid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Patutlah kita memandatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena pernyataan perlindungan dan waktu yang Tuhan berikan hingga kami boleh dapat berkumpul di saat ini untuk dapat melaksanakan kegiatan kita yang kita sudah rencanakan bersama, yaitu pisah sambut tahun 2022-2023 antara Rukun Bersama Tuari Konsea dan Rukun Kelabat. Mengawali kegiatan atau ibadah di saat ini, patutlah saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Yose Ongko bersama Ibu, begitu pula Ketua Ketiga MS Bapak James Senewe, dan mungkin beserta nanti mungkin dihadiri juga oleh badan pengurus kami nanti lihat. Terus kemudian kami perlu mengucapkan selamat datang juga terutama kepada
Bapak Ketua Rukun Esa Matuari Tosia, Bapak Nison Tabani, dan pimpinan Tuhan, dan terjadi bahwa berbahagia bagi kami semua, seluruh anggota kerukunan Esa Matuari Tosia dan rukun kerabat serta simpatisan yang mungkin hadir di saat ini. Terima kasih banyak semua karena telah hadir. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kegiatan atau rangkaian ibadah syukur kisah sambut ini. Untuk itu saya serahkan kegiatan selanjutnya kepada Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Kita akan masuk pada ibadah. Saya undang semuanya untuk berdiri. Semua berdiri, kita akan melakukan opo warna atas. Tidak ada musik, kita langsung satu perjalanan yang begitu panjang kami boleh lalui di tahun yang lama, tahun 2022. Kami boleh kembali ada di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Perjalanan yang kami akan jalani ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menyertai dan menolong. Di mana kami boleh bersyukur, di mana kedua kerukunan boleh terhimpun, terkumpul, bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bela, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah jaga di hari-hari yang kami telah jalani. Kami percaya bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan karena kami tahu pelihara hidup ini, bukan karena kami makan makanan yang bergizi sehat sehingga kami kuat sehat sampai detik jam saat ini. Tetapi kami harus amenkan dan akui bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pembelaan dan perlindungan Tuhan yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh ada dalam keadaan yang sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kerukunan Esa Matuari Tosia dan kerukunan Kelabat boleh datang bersama-sama bersama dengan kami untuk dapat memuji kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan, Engkaulah Gembala yang setia,
Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang sudah menolong hidup kami, menolong pekerjaan kami, menolong usaha kami, menolong keluarga kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Sebab itu kami bersyukur, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran Tuhan. Sebab itu biarlah sucikan tanah hati kami, untuk setiap benih firman Allah ditaburkan boleh menjadi milik bagian kami, untuk kami praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. 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 Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Gongsi Pasai. Karena masih suasana yang demikian. Memang jam-jam begini jam-jam krusial. Jam-jam yang memang ya ada yang sudah lapar. Ya. Baik, untuk itu kita akan segera untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil sebagaimana tema yang sudah sampaikan oleh kedua kerukunan. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Subtema ini luar biasa. Ini bahasa Tonsea ya. Maimo kita mawadi-wadi kumelang bitulalan kendis. Ya, artinya mari kita bersama-sama berjalan di jalan yang baik, yang benar. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan lewat firman-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian jauh firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Ia seorang bos memerintah anak buahnya. Apakah dia bisa melawan? Tentunya tidak bisa. Ya, karena perintah harus dilaksanakan, perintah harus dilakukan. Apalagi yang memerintah adalah Allah surah sekalian alam, Allah yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dialah yang memerintah. Dikatakan, ya, aku telah mengasihi kamu. Ya, di mana Tuhan perintah itu bukan kosongan, karena Dia sudah memberikan, Dia sudah impartasikan, Dia sudah anugerahkan kasih itu lebih dahulu, sehingga kita mempunyai modal, mempunyai dasar untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan kasih yang daripada Tuhan. Karena kasih itulah yang membuat kita bisa bersama-sama, bisa bersekutu, bisa melakukan semua hal karena didasari dengan kasih. Ya, karena Dialah yang sudah mengasihi. Ya, demikian kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang sangat besar. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan adalah kasih yang serius, kasih yang tidak yang tanpa syarat, kasih yang tanpa balasan, saudara. Kasih yang tulus ikhlas, kasih yang luar biasa. Ya, sehingga Dia telah memberikan
kasih itu. Memang ada 4 jenis kasih. Ada kasih storge, itu kasih kepada sesama, kasih kepada teman-teman, kasih kepada sesama anggota kerukunan. Itulah kasih storge. Kemudian ada kasih filio, ya, atau Philadelphia. Itu kasih persaudaraan, ya. Kasih storge itu kasih, ya, kakak beradik, kasih saudara, ya. Tidak sama dengan kasih sesama, tetapi kasih kakak beradik, saudara bersaudara, saudara. Kemudian ada kasih filio, ya. Itu kasih, ya, sesama teman, sesama kerukunan, seperti pada hari ini. Itulah kasih filio. Dan kemudian kasih eros, itu kasih suami istri, saling mengasihi suami istri. Tidak boleh diterapkan kepada kasih filio, kasih eros. Sebab istri tidak boleh mencintai suami orang lain, kan? Ya. Karena Tuhan sudah memberikan 4 jenis kasih itu, ya. Kemudian yang tertinggi adalah kasih agapao atau kasih agape. Itulah kasih Tuhan, ya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dia ingin menebus dan memulihkan saudara. Itu karena kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu sangat serius, sangat sungguh-sungguh kepada saya dan saudara. Kasih Tuhan itu tidak pura-pura. Amin. Sebab itu kita kasih kepada sesama kita, jangan pura-pura. Karena ada satu ayat dalam Alkitab. Mari kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi kasih, saling mengasihi itu adalah kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Amin. Dan kasih itu jangan pura-pura. Ya. Itu dikatakan firman Allah, kasih itu jangan pura-pura. Ada yang pura-pura? Ya. Karena Yesus sudah memberikan kasih agapao, kasih agape, kasih yang tidak pura-pura. Dia mati itu bukan pura-pura. Dia mati tidak main-main. Dia rela tubuhnya hancur di kayu salib. Itu tidak main-main, itu tidak pura-pura. Tetapi kasih yang sesungguhnya. Sebab itu dia telah impartasikan, dia telah berikan kasih itu kepada saya dan saudara. Sebab itu kita punya modal kasih itu untuk kita terapkan di setiap perjalanan hidup kita. Amin. Dan ada satu bukti, harus dijabarkan itu kasih. Ya, karena dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kasih itu harus dijabarkan, harus diterapkan, harus diaplikasikan. Jangan pura-pura. Ya, kasih itu bukan ngomong doang. Ya, apakah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena itu perintah Tuhan. Orang yang bersalah kepada kita diampuni. Bahkan ayat-ayat pembacaan kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 9 dan seterusnya, dikatakan musuh saja kita, seteru kita, kalau dia lapar kita beri makan. Amin. Ini harus kita jabarkan kasih itu supaya tidak pura-pura. Kasih jangan pura-pura. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara, sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk saling memberi tumpangan. Itulah kasih yang kita harus jabarkan. Amin. Saling mengasihi bukan ngomong,
tetapi perilaku kita lakukan, kita aplikasikan, kita kerjakan. Amin. Supaya kasih itu tidak pura-pura. Mau kasih tidak pura-pura? Karena Yesus sudah memberi kasih tidak pernah pura-pura. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mama, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan kami ada sebagaimana ada hingga saat ini. Oleh karena kasih Tuhan kami dipelihara, ditolong, dijaga, dilindungi dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Kami boleh berkumpul, bersatu, bersekutu. Oh, karena kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji kebesaran Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya firman tidak akan lalu dengan percuma, tetapi itu akan datang dalam hidup kita untuk kami terapkan dalam setiap langkah-langkah hidup kami, di dalam perjalanan iman kami, perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2023. Mungkin ada tantangan, rintangan, kesulitan yang kami harus hadapi ke depan, tapi kami percaya Engkaulah Allah Immanuel. Engkau adalah Allah Gembala yang setia, akan menolong hari-hari hidup kami, akan menolong keluarga kami, akan menolong anak-anak kami, akan membela, melindungi, menjaga, memelihara apa yang kami miliki. Sebab apa yang terima kasih buat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau kami boleh hadir pada saat ini Tuhan, oh setiap kedatangan kami percaya tidak percuma. Kami Tuhan datang untuk mendengar firman. Firman sudah dilepaskan. Kami percaya itu tidak akan kembali dengan hampa dan percuma. Dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat kerukunan Esa Matuari, oh Tonsea ya Tuhan, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan seluruh pengurus, bahkan seluruh anggota kerukunan yang ada. Tuhan akan menolong, memberkati, karuniakan mereka hikmat bijaksana, karuniakan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjalankan persekutuan, organisasi atau kerukunan ini. Tuhan akan menolong hari-hari hidup mereka, biar mereka selalu saling mengasihi satu yang lain, saling menolong, saling membantu, saling memberi kekuatan, sehingga mereka akan berjalan semakin lama semakin kuat. Mereka akan berhasil dalam segala hal. Begitu juga kami berdoa buat rukun kerabat, mulai dari ketua sampai kepada pengurus, sekretaris, bendahara, bahkan pengurus yang lain, bahkan anggota kerukunan kerabat. Mereka ada di kota Sorong dan sekitarnya. Mereka sedang Tuhan bekerja. Oh Tuhan, kiranya apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka usahakan, dibuat Tuhan berhasil di tahun-tahun yang akan kami jalani ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan melindungi, menjaga, memelihara hidup mereka ya Tuhan, keluarga mereka. Apa yang mereka kerjakan, mereka buat, dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dipuja-puja, nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa buat ketua K3MS ya Tuhan, boleh hadir bersama kami dan pengurus-pengurus yang lain dari K3MS ini ya Tuhan. Mereka Tuhan ada di kota Sorong untuk mengayomi, membina, untuk membantu, menolong masyarakat yang ada di masyarakat Manado dan sekitarnya yang ada di kota Sorong ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa.
Kami juga berdoa buat pemerintah negara bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bupati, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada pemerintah yang ada di bawah, di kampung-kampung desa, kelurahan. Tuhan berkati seluruh aparatur pemerintah dari pusat sampai di kampung-kampung. Tuhan akan memberkati mereka. Biar negara kami boleh aman, damai, dan tenang. Kami boleh bebas memberitakan Injil, bebas boleh berkarya di tanah kami ini. Kami juga berdoa khususnya buat pemerintah kota Sorong. Tuhan berkati kami ada di tanah ini untuk berkarya di tanah ini ya Tuhan. Tuhan menolong pemerintah dan seluruh aparatur pemerintah kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong semua yang hadir pada saat ini. Tuhan kenal masing-masing kami. Dia seorang bapak, ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak. Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami percaya Tuhan sedang hadir di tempat ini. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada MC. Puji Tuhan, kita segera silakan oleh firman Tuhan, dan terima kasih dari kami Kemudian kabar dan persiap kepada Bapak kami Sekalian Anto yang telah mengantarkan kita pada tema kita. Inilah perintah Yesus supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tadi saya lupa arti dari maimo kita mewadi-wadi kumelang ditulalan kendus. Saya seperti Bapak Pendeta juga orang Kroasia asli. Tadi besar di Palu, tua di Donggala. Besar di Palu, tua di Toli-Toli, semakin tua rentah di kota Sorong. Terima kasih tepuk tangannya. Mari kita bersama-sama berjalan di jalan yang benar. Kalau saya kebetulan ada Kemis ya, katanya Kemis itu apabila manis, berarti jalan yang manis ya. Baik, sesuai dengan firman Tuhan yang kita aminkan tadi, saya sudah mengirim atas nama Bapak Sri tadi mengirim di HP. Mari kita aminkan itu dengan satu lagu. Silakan lihat di rukun tausiah dan Bapak. Saya kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tolong kepada Bapak Tri dan Tuhan. Shalom. Shalom. Pada yang di belakang. Shalom. Shalom. Baik, pertama-tama kita hormati, kita kasihi di dalam Kristus Tuhan Bapak Pendeta Anto yang telah melayani kita di siang hari ini. Tuhan memberkati dan juga sahabat-sahabat yang ada yang kami hormati Ketua K3 MS yang saya terima kasih Bapak Yunus Sumayen dan Ketua Bersama Kroasia yang sehat dan semua
anggota yang ada di dalam kerukunan Kelabat dan Bersama Indonesia. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua di saat ini. Baik saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenan Tuhan kita boleh ada bersama-sama di saat ini, di mana kita boleh merayakan ibadah ucapan syukur. Kita bersyukur karena atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama tahun 2022 yang sudah kita lewati, dan kita telah memasuki di tahun 2023. Ada 2 momen yang sudah kita lewati dan kita sudah memasuki, sudah berapa hari? 28 hari, ya? Kita sudah memasuki tahun yang baru. Sebab itu kalau orang Manado ini musikan terakhir. Kalau di Manado lagi ini luar biasa dia punya syukuran-syukuran yang ada. Musikan. Jadi begitu di hari ini kita bersyukur, dan kita selalu di dalam setiap perjalanan hidup kita, dan kita akan melangkah lagi di tahun yang baru. Kita selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, orang pasti akan tercerai-berai. Tetapi di saat ini kita dipersatukan oleh Tuhan dengan kasih yang sudah disampaikan tadi. Tema dan subtema ini sungguh luar biasa. Kita patut bersama-sama untuk mengimplementasikan ini di dalam kehidupan kita sebagai kerukunan. Memang pendeta bilang tadi, untuk mempersatukan 2 kerukunan ini sulit, tetapi kalau orang berjalan dengan kasih, amin, paling luar biasa. Nyata hari ini kita boleh ada bersama-sama, dan ini bukan baru pertama kali kita bikin bersama-sama ini. Kita sudah berapa kali melakukannya. Jadi mari kita ke depan dengan tujuan kita, karena Tuhan menciptakan kita sama gambar dengan Tuhan, dan kita juga harus menyadari kalau Tuhan ciptakan kita sama dengan gambar dengan Dia, kita juga wajib melakukan segambar dengan apa yang Tuhan mau. Jadi seperti itu firman Tuhan. Tuhan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan selalu mengasihi kita luar biasa. Dia telah datang ke dunia, mati di kayu salib, dan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan subtema, mari kita mawadi-wadi kumilang melawan Kendis. Kendis itu dia kalau mau dijabarkan banyak. Kendis itu baik, cantik, dan benar, banyak sekali. Kalau orang mau kupas tuh dia Kendis, bukan cuma jadi di Kendis itu. Jadi mari orang jadi Kendis, semua perilaku tingkah laku kita bikin Kendis, supaya orang boleh menjadi cermin bagi banyak orang, bagi orang-orang yang dikasih Tuhan, dan selalu katakan orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin seperti itu saja, tidak panjang lebar. Tuhan memberkati orang semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari kedua kerukunan Kelabat, dan kita akan lanjut dengan sambutan dari kedua kerukunan Bersama Keluarga Indonesia. Pada beberapa unsur lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk orang semua yang ada pada saat siang hari ini. Puji Tuhan, bersyukur sekali kepada Tuhan yang pertama karena Tuhan berkenan sehingga orang boleh ada pada saat siang hari ini. Ada sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik itu semua. Warga Indonesia sehat, warga Kelabat
Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Itu semua bukan tadi Pak Pendeta bilang dalam doa. Saya ingat sekali tadi bahwa bukan karena orang jago makan makanan sehat, artinya mengatur orang kesehatan menu 4 sehat 5 sempurna 6 bungkus, tapi karena Tuhan mau berkenan atas orang hidup. Ini acara ini orang usulkan dengan kami di pengurus Tonsea dan pengurus Kelabat bersepakat pada tahun lalu akhir Desember kita tidak melaksanakan Natal karena ada banyak momen Natal pada saat itu urban lain, sehingga kita berpikir tidak akan maksimal, sehingga kita sepakat ini hari baik, harinya Tuhan. Amin. Acara bisa sambut. Baik, yang terhormat Bapak Gembala yang kami kasihi beserta Ibu Gembala, keluarga Angko, keluarga Angko Lente, orang tua rohani juga orang semua seorang sini yang boleh datang sama-sama orang kasih berbagi kebenaran firman Tuhan. Orang semua pasti diberkati. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak James Sedewe, Sarjana Ekonomi, selaku Ketua Kerukunan Keluarga Kawan Mama Esa Sorong yang disingkat K3MS. Ada kesibukan hari ini, hari Minggu pasti ada banyak kegiatan-kegiatan, tetapi Tonsea dan Kelabat punya acara jadi prioritas. Yang ketua umum, bayangkan kalau belum ada ketua umum sudah ada. Kita lihat tadi di postingan Pak Ketua Umum posting jam 8 sudah ada di sini. Setengah 10 orang terlambat. Ini satu semangat, dan bagaimana orang warga Tonsea dan Kelabat harus semangat juga. Dan yang kami hormati kasih juga yang baru sampai, orang punya kakak, orang punya sekretaris di K3MS, Bapak Dirjen Tugas dan Ibu dan keluarga yang ada, dan yang paling kami kasihi dan kami ketua pengurus kedua rukun paling sayang itu sebenarnya lain itu seluruh anggota kerukunan keselamatan Tonsea dan kerukunan Kelabat Sorong Raya. Orang ini bikin orang bisa bukan karena orang berkekuatan, tapi karena orang mau. Orang lihat ini Pak Ketua Kelabat yang racik ini, orang punya ini temanya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, dalam ini Tuhan ya, telah mengasihi orang semua terlebih dahulu. Kalau orang simak ini tadi saya baca-baca dulu di situ. Ini perintah, sifatnya perintah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain ini kalau bicara perintah. Kalau yang ini ajakan, bisa mau, bisa tidak mau. Mari kita mewadi-wadi kumelang itu lalang teknis. Mari orang bersama-sama berjalan di jalan yang baik, yang teknis, yang wangun, yang luar biasa, yang baik-baik. Kalau ini sifat ajakan. Kalau memberi diri di kerukunan, mari gabung. Tadi Pak Gembala sudah komitmen mau gabung di Tonsea karena orang Tonsea asli. Kalau ini sifatnya perintah, ini bisa orang kerjakan, ini wajib orang kerjakan. Nah tadi Pak Ketua Kelabat juga sudah mengupas sedikit mengenai orang punya tema. Karena inilah makna orang berkerukunan sia-sia, bukan cuma karena jumlah. Memang jumlah penting. Kalau di dalam kontestasi politik, jumlah menentukan hasil. Ya. Dalam konteks itu orang harus bersatu hati, satu suara, dan orang harus bersepakat. Ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan orang-orang Tonsea Kelabat, siapa lagi? Ada juga saya yang punya orang tua rohani juga meminta ke sibuk pasti, tapi ada datang di orang di sini. Terima kasih atas kehadirannya, meminta ke dan pengurus dan seluruh ketua-ketua usul kerukunan yang terundang yang boleh hadir. Mungkin kalau yang tidak hadir mungkin karena ada kegiatan penting lain. Tetapi kalau boleh hadir berarti itu satu apresiasi dari orang Tonsea dan Kelabat. Ada juga Ibu Rohani tamu kita yang datang bersama-sama dengan Manitinengke. Ada Ibu hamba Tuhan Ibu Hamdiana Iskandar. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan, tapi yang saya tahu itu Ibu Hamdiana di tengah kesibukan dari luar kota bisa datang hadir dengan orang-orang Tonsea. Puji Tuhan, ini boleh terlaksana bukan karena orang pakai event organizer, tidak, tetapi ini swadaya dan satu semangat, pembuktian semangat dari kerukunan Tonsea dan Kelabat, termasuk acara ini
dan ini menu yang ada di meja nanti sebentar terlalu nikmati. Dan pribadi dan kami pengurus Tonsea dan Kerabat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia. Ada Bapak Ferry Muskita Main dan ada Bapak Barata Anjar yang luar biasa dari beberapa hari lalu, termasuk kemarin sore Pak Ferry atau ini semua menyiapkan tempat, dan itu bukan gampang. Itu bukan gampang. Saya bilang itu saya sendiri tidak bisa mengerjakan itu. Tetapi puji Tuhan di dalam Tonsea dan Kerabat ada orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan, hadirkan untuk orang punya kebersamaan. Pak Pendeta bilang semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang pengurus cuma bisa mengupayakan yang terbaik apa yang orang bisa. Tentunya ini pisah sabut ini orang bilang kasih tinggal yang lama, orang menatap yang baru. Kalau saya berpendapat agak lain. Tidak semua yang lama itu besain. Ada semangat luar biasa di sana, kerjasama gotong royong, ada kebersamaan, ada berkat-berkat Tuhan lewat pertemuan ibadah dan lain-lain. Itu orang bawa, orang kembangkan di tahun yang baru. Yang negatif-negatif itu yang orang pakas, orang kasih tinggal. Jadi mari orang menatap tahun ke depan dalam konteks organisasi, bertumbuhnya organisasi adalah komitmen. Ini ajakan mau kita mewadi-wadi. Kita ini bukan saya, tetapi kita semua. Orang semua yang ada yang belum bergabung, mari orang saling mengajar bahwa di dalam organisasi supaya ini paling pusing kalau ketua umum ketika MS. Kalau ada kes-kes yang terjadi yang akhir-akhir ini agak rame di media sosial, ada orang Manado mengaku ada yang bukan Manado mengaku orang Manado dan lain-lain. Karena apa? Ada kebutuhan, ada butuh hukum dan lain-lain. Dan itu ada pembeda antara anggota hukum dan yang bukan anggota hukum. Itu satu komitmen. Jadi itu dari kami, mari orang sering mengajak masuk di kerukunan supaya hak dan kewajiban orang bisa dapat di dalam hukum. Ada banyak kerukunan tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan hati nurani. Ya. Jadi itu dari kami pengurus. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Pendeta yang sudah bagi-bagi berkat firman Tuhan beserta Ibu Gembala, Bapak Ketua Umum yang terus sayangi, cintai, Bapak James Senewe, beserta keluarga terus dalam doa terus semua, Bapak Ketua Rukun Kerabat yang saya pribadi sangat terinspirasi dengan beliau. Ada juga penasihat-penasihat di kerukunan 33 MS, ketua-ketua rukun yang lain yang ada, orang-orang tua yang ada di Tonsea dan Kerabat yang selalu memberikan arahan buat kami pengurus untuk bagaimana bahwa organisasi ini ke depan semakin berkembang dan menjadi bermanfaat bagi anggota dan orang lain. Puji Tuhan sampai di sana sore agak panjang karena 1 tahun orangnya tidak mau dapat. Jadi untuk itu saya kembalikan kepada orang ibu pembawa acara ini baru 7 tadi. Ibu bilang, kenapa nak kasih tahu dari kemarin? Saya bilang, kalau masih pemula butuh waktu lama, tapi kalau punya ibu ini kapasitasnya tidak diragukan. Jadi dia setuju pada DP hari, DP jam, ibu selalu siap. Puji Tuhan itu jadi berkat ibu buat orang semua. Amin. 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 Terima kasih dan kita akan tiba pada sambutan yang terakhir yang menutup sambutan kita, tentu yang terbesar kita patut bangga. Ketua Kerukunan Kawan Muhammad Isaston pada bagian Senewe ST disilakan. Salam sejahtera untuk orang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan tadi kita sudah cium bibir wangi-wangi di samping kanan ini. Itu baunya nilai libur. Yang saya sangat hormati dan kasih Bapak Pendeta Joyce Anto beserta Ibu yang sudah memimpin akan ibadah lepas sambut Rukun Matuari Matuari Tonsea dan Kerukunan Kerabat, dan yang saya sangat hormati Badan Pengurus K3MS yang ada pada saat ini. Mungkin ada di bagian belakang. Oh, ada Pak Sekretaris Pak Berce Togas, terima kasih Pak Berce. Yang saya sangat hormati penasehat K3MS, ada Pak Hani Meweka. Mungkin ada yang jauh-jauh di sana, setelah kita sudah dapat dia dari sini. Dan yang saya sangat kasihi dan hormati Mami Diana beserta teman Ibu Iskandar ya,
Jadi nama kita lupa, di belakang kita hafal Iskandar. Karena banyak Iskandar di Kota Sorong ini. Pengaruh lapar. Jadi sungguh luar biasa karena kita selalu bersama-sama dan selalu menikmati akan kebersamaan, baik di unsur kerukunan Tonsea dan unsur kerukunan Kelabat. Mereka ini sama dengan kakak adik, tidak bisa terpisahkan. Kalau warna merah dengan orange, merah dengan pink ini bukan memisahkan tetapi menyatukan. Jadi seperti itu. Tema kita pada saat ini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau ini perintah, berarti orang mesti taati. Ini bukan perintah ketua rukun Kelabat atau ketua rukun Tonsea, tetapi ini perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang Pak Gembala sampaikan tadi, bahwa ini merupakan perintah dan untuk dilaksanakan. Dan ini adalah implementasinya, orang semua saling mengasihi sehingga acara bisa sambut pada saat ini bisa terlaksana dengan baik. Ini kalau di Manado pasti sorami, karena ini kuncikan. Di sini juga kuncikan. Jadi bukan cuma di Manado sana yang kuncikan, di Sorong Let orang kuncikan. Ini diwujud nyatakan dengan acara bisa sambut pada saat ini. Dan soalnya mau panjang lantaran jam krusial ya, jam. Jadi kami Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Kota Sorong dan sekitarnya mengucapkan selamat Natal yang sudah berlalu dan selamat kita memasuki tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru ini mari kita selalu jaga untuk kebersamaan, persatuan, dan mari orang baku-baku sayang, baku-baku tongkat selalu, baku-baku bantu. Jangan ada tuh baku-baku marah, baku-baku peyem dong bilang. Ingat jatuh kendis. Kalau kendis berarti baku-baku sayang tuh yang manis-manis. Jadi sekian sambutan dari Pak Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Kota Sorong. Semoga kita semua diberkati. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Shalom. Gunung Kelabat, natemo kenang, selalu wiyaniko. Menape pelabuhan Manado, ku selalu madenge wiyaniko. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami dari panitia untuk kerukunan Tonsea dan Kelabat, terima kasih untuk undangan semua yang telah hadir, yang bisa menyiapkan atau memberikan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, Pak Ketua James Yusuf Sinale, terima kasih kepada Ibu Pendeta atau ketua-ketua kerukunan, unsur-kerukunan yang ada. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi juga, kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan pada acara ini, kami
kami dari panitia mohon maaf. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sekian. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita semua terus dan kita akan masuk pada doa yang ditunggu-tunggu, doa santap siang. Kami minta kesediaan Ibu Pendeta Pendeta itu untuk mengantar kita dengan doa. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa yang ada di dalam sorga, kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kami semua, beristimewa kerukunan oleh Tuhan, Matua Terusea dan Rukun Kelabat boleh bisa sambut pada saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah menolong kami semua di tahun 2022 dan mengawali tahun 2023. Kami percaya Tuhan adalah Allah Immanuel, pasti menyertai kami mulai saat ini sampai seberapa lama Engkau kehendaki kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami diperhadapkan makanan dan minuman untuk tubuh jasmani kami. Sebelum kami makan minum Bapa, kuduskanlah kiranya makanan dan minuman ini dengan kuasa firman Tuhan, supaya setiap makanan yang kami makan, setiap minuman yang kami minum, semua bermanfaat di dalam tubuh kami, tidak mendatangkan kesakitan dalam tubuh kami. Terima kasih banyak Bapak, memberkati tangan-tangan mereka yang sudah mengelola, yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta dan dimulai dari